Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairani Hamidah, NIM 2302010203. Di sini saya akan menjelaskan dari ujian akhir semester saya. Ada mata kuliah anggaran bisnis, yang dimana di sini ada input anggaran perusahaan manufaktur. Yang dimana input ini sebagai bahan baku untuk membuat anggaran tahunan sebuah perusahaan manufaktur adalah neraca perhitungan rugi laba. Ada PT ABC Neraca 31 Desember tahun ke-1 itu ada cash sebesar 5.000, utang dagang sebesar 2.000, piutang 4.000, utang bunga 1.800, persediaan itu 4.475, utang pajak 1.200, harta tetap bersih 6.525, utang jangka panjang sebesar 5.000, modal sendiri sebesar 10.000, dan jumlah harta 20.000, jumlah hutang dan modal sebesar 20.000. Itu selanjutnya itu ada bunga hutang jangka panjang 20% per tahunnya, maka nilai persediaan itu 4.475.000, terdiri atas bahan baku 547.000 dan barang jadi sebesar 3.928.000. Selanjutnya itu ada PT ABC perhitungan rugi laba pada 31 Desember tahun ke-1, yang dimana penjualan itu sebesar 18.000 dan 100%, HVP-nya sebesar 10.800 dan 60%, laba kotornya sebesar 7.200 dan 40%, biaya pemasaran sebesar 1.800 dan 10%, biaya administrasi 900 dan 5%, laba operasi sebesar 4.500 dan 25%, bunga 20% dikali 5.000 itu ada 1.000 dan 5,56%, laba sebelum pajak sebesar 3.500 dan 19,44%, pajak 50% itu ada 1.750 dan 9,72%, dividen 80% dikali 1.750, di sini ada 1.400 dan 7,78%, laba ditahan itu sebesar 350 dan 1,94%. Maka rencana aktiva tahun kedua itu rencana penjualan produk X ada 60 unit dan 200 Y sebesar 40 unit, maka ada 250. Proyeksi persediaan itu awal 1.000 unit, Y 8.000 unit, K itu ada 25.000 unit, dan Y sebesar 9.000 unit. Penjualan dibayar tunai sebesar 70% dan sisanya itu dibayar secara cicil atau kredit. Data yang tersedia antara lain sebagai berikut. Ini ada harga dan penggunaan bahan baku. Produk X itu di bahan bakunya ada 4 bahan baku di A dan 2 bahan baku di B dan 0 bahan baku di C. Produk Y itu ada 5 bahan baku di A, 3 bahan baku di B, 1 bahan baku di C. Persediaan awal itu ada 32.000 unit di bahan baku A, 29.000 unit di bahan baku B, 6.000 unit di bahan baku C. Persediaan akhir itu ada 36.000 bahan baku di A dan 32.000 unit bahan baku di B dan 7.000 unit bahan baku di C. Harga per unitnya ini ada 12 bahan baku di A, 5 bahan baku di B, dan 3 bahan baku di C. 1 unit produk X digunakan bahan baku A 4 unit, B 2 unit, dan C 0 unit. Maka 1 produk X menggunakan
bahan baku A 5 unit, B 3 unit, dan C 1 unit. Upah buruh itu ada untuk membuat 1 unit produk X dan membutuhkan waktu 2 jam, maka tarifnya itu ada 12 dan Y 3 jam tarifnya 16. Biaya overhead pabrik tarif berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Tarif variabel itu ada 8 per hari, tarif tetap itu ada 12 per jam, dan tarif tetap sebesar 20% adalah beban penyusutan aktifah tetap pabrik. Selanjutnya ini ada biaya pemasaran. Produk X itu ada 680.000 termasuk beban penyusutan aktifah. Tetap divisi pemasaran sebesar 180.000 dan untuk produk Y sebesar 560.000 termasuk beban penyusutan aktifah tetap divisi pemasaran sebesar 160.000, biaya administrasi produk sebesar 1 juta untuk X dan untuk produk Y sebesar 500.000 termasuk beban penyusutan aktifah tetap divisi administrasi 100.000, pajak perseroan 50%. Asumsinya pembelian material dibayar tunai 50%, sisanya itu dibayar cicil atau kredit atau utang, dan biaya pemasaran dan administrasi sebesar 60% dibayar secara tunai. Sisanya itu utang biaya. Tahun mendatang seluruh utang dagang, utang pajak, dan utang bunga dibayar dan bunga dan pajak tahunan bersangkutan dibayar tunai 50%. Sisanya terutang. Dividen terutang semua tangguhan tahun lalu dibayar tunai tahun depan. Penjualan aktiva tetap yang rusak sebesar 600.000 dan dibeli aktiva tetap baru sebesar 2 juta. Naik angsuran hutang jangka panjang sebesar 1 juta. Selanjutnya itu ada offset anggaran perusahaan manufaktur. Anggaran penjualan itu ada produk X, produk Y. Di produk X itu ada 60.000 dikali 200, maka hasilnya 12 juta. Dan di produk Y itu ada 40.000 dikali 250, ada 10 juta. Jumlahnya dapat 22 juta itu dari mana? Dari produk X dan produk Y itu ditambahkan. Produk X tadi hasilnya dapatnya 12 juta, produk Y itu dapatnya 10 juta, maka ditotalkan itu dapat 22 juta. Maka penjualan tunai 70% dikali 22 juta, maka hasilnya terdapat 15.400.000 secara penerimaan cash. Dan secara piutang dagang itu ada 30% dikali 22 juta, maka hasilnya 6.600.000. Selanjutnya itu ada anggaran produksi. Yang dimana anggaran produksi dalam unit itu ada penjualan. Penjualan itu di produk X sebesar 60.000, di produk Y 40.000, ditambah persediaan akhir 25.000 di produk X dan 9.000 di produk Y. Totalnya maka produk X yang 60 dan 25 itu ditotalkan maka hasilnya 85.000 dan produk Y penjualan dan ditambah persediaan akhir itu digabungkan atau ditotalkan jumlahnya 40 tambah 9, 40.000 ditambah 9.000 maka hasilnya 49.000. Dan dikurangi persediaan awal 20.000 dan di X dan di Y itu ada 8.000. Unit yang diproduksi ada 65.000 dan 41.000. 65.000 ini dapatnya dari mana? Dari harga total ini tadi dikurangi dengan 20.000, maka hasilnya dapat 65.000. Yang 41.000 ini juga dari mana? Dari 49.000 ini dikurang dengan 8.000, maka hasilnya 41.000. Dan ada anggaran penggunaan bahan baku. Anggaran penggunaan bahan baku di sini ada produk X 65.000 per unit. Pada bahan baku A sebesar 260.000, pada bahan baku B 130.000, pada bahan baku C 0. Produk Y pada bahan baku A 205.000, bahan baku B 123.000 dan bahan baku C 41.000. Jumlah dalam unit ini ada 265.000
ada bahan baku A. Dari mana 465.000? 465.000 ini dari produk X dan produk Y dijumlahkan. Maka hasilnya terdapat 465.000 dalam unit. Dan 253.000 ini juga dapatnya dari mana? Dari 130.000 dari produk X dan 123.000 dari produk Y. Maka dijumlahkan dapatnya hasilnya 253.000. Dan begitu juga 41.000 ini dapatnya dari mana? Dari produk X itu sebesar 0 dan produk Y itu 41.000, maka produk X ditambah produk Y jumlahnya adalah 41.000. Jumlah dalam rupiah itu ada 5.580.000 dan 1.265.000 dan 123.000. Ini dari mana? Dari yang ini 12, 5 dan 3 ditambah. Ini ditambah 5 ditotalkan dengan 12, maka hasilnya 5.580.000. Selanjutnya itu ada anggaran pembelian bahan baku. Sini ada penggunaan 465.000 pada bahan baku A, 453.000 pada bahan baku C, bahan baku B, dan 41.000 pada bahan baku C. Selanjutnya ditambah dengan persediaan nakit 36.000 pada bahan baku A, 32.000 pada bahan baku B, dan 7.000 pada bahan baku C. Maka jumlahnya itu ada 501.000 pada bahan baku A. 501.000 ini dari mana? Dari 465.000 ditambah 36.000, maka dapat hasilnya 501.000. Dan begitu juga di bahan baku B, 285.000 ini dari mana? Dari 253.000 ditambah dengan 32.000, maka hasilnya terdapat 285.000. Dan begitu juga di bahan baku C, 48.000 ini dapat dari 41.000 ditambah dengan 7.000 persediaan akik, maka hasilnya terdapat 48.000. Lalu dikurangi persediaan awal ada 32.000 dan 29.000 di bahan baku B, 6.000 di bahan baku C. Maka selanjutnya itu ada jumlah dalam unit 469.000 dan 256.000 dan 42.000. 500 ini dapatnya 469.000 ini dari mana? Dari 501.000 ini dikurang dengan 32.000, maka dapatlah hasilnya 469.000. Dan pada bahan baku B 256.000 ini didapat dari 285.000 dikurangi dengan persediaan awal 29.000, maka hasilnya 256.000 dalam unit. Dan 42.000 itu juga dapat dari mana? Dari jumlah 48.000 tadi dikurangi dengan persediaan awal itu ada 6.000, maka terdapat 42.000. Jumlah dalam rupiah ini ada 5.628.000. Dari mana dapatnya 5.628.000? Dari 469.000 ini dikali dengan 12. Maka hasilnya terdapat 5.628.000. Dan begitu juga di bahan baku B. Dapatnya dari mana 1.280.000 ini? 1.280.000 ini dapat dari hasil pada bahan baku B yang 5 ini. 5 dikali 256.000, maka hasilnya terdapat 1.280.000. Dan begitu juga di bahan baku C. 126.000 ini dapat dari mana? Dari 42.000 dikali dengan 3 pada bahan baku C ini, maka hasilnya adalah sebesar 126.000. Maka jumlah pembelian itu 5.628.000. Jumlah pembelian itu jumlah pembelian itu sama dengan rumusnya bahan baku A ditambah bahan baku B ditambah baku C. Masukkan bahan baku A itu nilainya ada 5.628.000 ditambah dengan bahan baku B sebesar 1.280.000 dan bahan baku C sebesar 126.000. Maka 5.628.000 tambah 1.280.000 dan ditambah lagi dengan 126.000, maka hasilnya sebesar 7.034.000. Pembelian tunai ini ada 50%, dikali dengan 7.034 dari hasil jumlah pembelian, maka hasilnya 3.517.000 pengeluaran pada cash.
Pembelian kredit itu ada 50% dikali 7.034. 7.034.000, maka hasilnya ada 3.517.000. Selanjutnya ini ada anggaran upah buruh. Yang dimana anggaran upah buruh pada produk X itu 65.000 dikali 2 jam dikali 12. Maka hasilnya sebesar 1.560.000. Dan produk Y begitu juga 41.000 dikali 3 jam dikali 12. Maka hasilnya sebesar 1.968.000. 3.528.000 dapat dari 1.560.000 ditambah dengan 1.968.000. Maka hasilnya 3.528.000. Seluruh upah buruh dibayar secara tunai. Anggaran biaya overhead pabrik itu ada produk X 65.000 dikali 2 jam dikali 20, maka hasilnya 2.600.000. Dan produk Y 41.000 dikali 3 jam dikali 20, maka hasilnya 2.460.000. 5.060.000 ini dapatnya dari 2.600 tambah 2.460.000, maka hasilnya 5.060.000. Selanjutnya ini ada biaya penyusutan di hutang. Diperhitungkan, maka 20% dikali 5.060.000, maka hasilnya 1.012.000. Dan BOP per cash itu adalah 80% dikali dengan 5.060.000, maka hasilnya 4.048.000. Selanjutnya ini ada biaya dibayar tunai 80% dikali 4.048.000, maka hasilnya 3.238.400 pengeluaran secara cash. BOP utang 809.000. Anggaran harga pokok produksi ini ada pada bahan A di produk X sebesar 3.120.000 dan pada produk Y sebesar 2.460.000. Pada bahan A di produk X sebesar 650.000, di produk Y sebesar 615.000. Bahan C pada produk X sebesar 0 dan di produk Y sebesar 123.000. Upah buruh di produk X sebesar 1.560.000, di produk Y sebesar 1.968.000 dan biaya overhead pabrik di produk X sebesar 2.600 dan di produk Y sebesar 2.460.000. Maka jumlahnya ini jumlah bahan A, bahan B, bahan C, upah buruh dan overhead pabrik itu ditotalkan, maka terdapatlah hasilnya 7.930.000 dan di produk Y begitu juga setelah ditotalkan seluruhnya, maka terdapatlah hasilnya 7.626.000. Maka setiap unit itu 122 dan 186. Selanjutnya ini ada anggaran biaya pemasaran, yang dimana anggaran biaya pemasaran ini ada produk X, produk Y. Produk X itu dapat 680.000 dan di produk Y dapat 560.000. Maka hasil produk X dan produk Y jika dijumlahkan terdapat 1.240.000. 240.000 ini terdapat dari 680.000 ditambah 560.000, maka hasilnya 1.240.000. Dan penyusutan itu sebesar 340.000. Bayar tunai 60% dikali 900.000, maka hasilnya 540.000. Terhutang 40% dikali dengan 900.000, maka hasilnya 360.000. Selanjutnya ini ada anggaran biaya administrasi. Yang dimana pada produk X itu ada 1 juta, produk Y 500.000, maka hasilnya 1.500.000 terdapat dari produk X ditambah produk Y, maka 1.500.000. Di penyusutan 300.000, dibayar secara tunai 60% dikali 1.200.000, maka hasilnya 720.000. Dan hutang di sini 40% dikali 1.200.000, maka hasilnya 480.000. Selanjutnya ada anggaran laba rugi. Di penjualan itu di produk X 12 juta, di produk Y 10 juta, maka hasil 12 juta ditambah 10 juta, maka terdapat
22 juta penjualan, dan di HPP 7.320.000, di produk X dan di produk C-nya 7.440.000. Jika dijumlahkan maka HPP-nya terdapat 14.760.000. Laba kotornya ada 4.680.000 di produk X dan 2.560.000 di produk Y. Maka dijumlahkan produk X dan produk Y, terdapatlah laba kotornya sebesar 7.240.000, dan di biaya pemasaran pada produk X 680.000 dan produk Y sebesar 560.000, maka dapatlah jumlah total semuanya produk X ditambah produk Y, maka jumlah seluruhnya biaya pemasaran terdapat 1.240.000, dan di biaya administrasi pada produk X 1 juta, produk Y 500.000, maka biaya administrasi seluruhnya adalah 1.500.000, dan laba operasinya sebesar 3 juta pada produk X dan 1.500.000 pada produk Y, maka jumlah seluruhnya terdapat laba operasinya sebesar 4.500.000. Bunga 20% dikali 4 juta, maka hasilnya 800.000. Laba sebelum pajak sebesar 3.700.000. Pajak 50% dikali 3.700.000 terdapat 1.850.000. Dan laba bersih terdapat 1.850.000. Dividen ditahan sebesar 925.000 dan laba ditahan sebesar 925.000. Maka pembayaran tunai bunga 50% dikali 800.000 terdapat 400.000 pengeluaran pada uang cash, dan pembayaran tunai pajak sebesar 50% dikali 1.850.000, maka hasilnya sebesar 925.000 pengeluaran pada cash. Selanjutnya ini ada anggaran cash, yang dimana anggaran cash ini ada saldo awal, penjualan aktiva tetap yang rusak, keterangan, dan penerimaan piutang. Maka saldo awal itu ada 5 juta, dan penjualan aktiva tetap yang rusak itu ada 600.000, maka penerimaan piutang itu ada 4 juta. Di sini ada penerimaan tunai penjualan sebesar 15.400.000, jumlah penerimaan cash 25 juta, pengeluarannya 0, utang dagang sebesar 2 juta, utang bunga 1.800.000, utang pajak 1.200.000, pembelian material 3.517.000, upah buruh sebesar 3.528.000, biaya overhead pabrik sebesar 3.238.000, biaya pemasaran sebesar 540.000, biaya administrasi sebesar 720.000, bunganya sebesar 400.000, pajaknya sebesar 925.000, pembelian aktiva baru sebesar 2 juta, angsuran hutang jangka panjang sebesar 1 juta, total pengeluaran sebesar 20 juta, saldo cash sebesar 4.131.600, pembelian material sebesar 3.517.000, upah buruh sebesar 3.528.000, penerimaan piutang sebesar 4 juta, penerimaan tunai penjualan sebesar 15.400.000, jumlah penerimaan cash sebesar 25 juta ribu, pengeluaran itu adalah sebesar 0, utang dagang 2 juta, utang bunga 1.800.000, utang pajak 1.200.000, pembelian material 3.517.000, upah buruh 3.528.000, biaya overhead pabrik sebesar 3.238.000, biaya pemasaran sebesar 540.000, biaya administrasi sebesar 720.000, bunganya 400.000, dan pajaknya sebesar 925.000. Selanjutnya ada pembelian aktiva baru sebesar 2 juta, angsuran hutang jangka panjang sebesar 1 juta, total pengeluaran sebesar 20 juta, saldo cash sebesar 4.131.600. Selanjutnya ini ada anggaran neraca, yang dimana neraca yang dikeluarkan neraca 1 Januari sampai 31 Desember, yang dimana pada cash ini terdapat 4.131.600. Di keterangannya itu ada utang dagang 3.517.000, piutangnya sebesar 6.600.000, utang bunganya 400.000, persediaan 5.337.000, utang pajaknya 925.000, utang biayanya 1.649.600, utang dividennya sebesar 925.000. Lalu harga tetap bersih itu ada
6.273.000. Keterangannya untuk utang jangka panjang 4 juta, modal sendiri 10 juta, laba ditahan 925.000. Maka jumlah hartanya pada cash piutang persediaan dan harta tetap bersih terdapat 22.341.600. Jumlah hutang dan modal pada utang dagang, utang bunga, utang pajak, utang biaya, utang dependen itu dijumlahkan seluruhnya terdapat 22.341.600. Maka bunga hutang jangka panjang 205 per tahun, hutang biaya sama dengan biaya overhead ditambah biaya pemasaran ditambah biaya administrasi. Maka dimasukkan biaya overheadnya terdapat 809.600, biaya pemasarannya terdapat 360.000, dan biaya administrasinya terdapat 480.000. Maka dijumlahkan seluruhnya terdapat 1.695.600. Harga tetap bersih itu ada 6.525 di awal, dikurangi 600 dijual, ditambah 2.000 pembelian, dikurang 1.625 penyusutan, maka hasilnya terdapat 6.273. Selanjutnya ini ada penyusutan aktiva tetap, divisi pabrik sebesar 1.012, ditambah divisi pemasaran 340 dan divisi administrasi 300. Maka jumlah seluruhnya terdapat 1.652. Daftar pustaka yang saya ambil, referensi yang saya ambil ini dari Isnayati, Devina, Fit, dan operasional pada PT Hadinata Brother. Mungkin sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan apabila ada salah kata dalam mempresentasikan saya mohon maaf, dan saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.